Saudara-saudari, Injil kita pada hari ini diambil dari Injil Matius bab 22 ayat 15 sampai 21. Kemudian pergilah orang-orang Farisi. Mereka berunding bagaimana mereka dapat menjerat Yesus dengan suatu pertanyaan. Mereka menyuruh murid-murid mereka bersama-sama orang-orang Herodian bertanya kepada Yesus, "Guru, kami tahu engkau adalah seorang yang jujur dan dengan jujur mengajar jalan Allah, dan engkau tidak takut kepada siapapun juga, sebab engkau tidak mencari muka. Katakanlah kepada kami pendapatmu, apakah diperbolehkan membayar pajak kepada kaisar atau tidak?" Tetapi Yesus mengetahui kejahatan hati mereka itu lalu berkata, "Mengapa kamu mencobai aku, hai orang-orang munafik? Tunjukkanlah kepadaku mata uang untuk pajak itu." Mereka membawa 1 dinar kepadanya. Maka ia bertanya kepada mereka, "Gambar dan tulisan siapakah ini?" Jawab mereka, "Gambar dan tulisan Kaisar." Lalu kata Yesus kepada mereka, "Berikanlah kepada Kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada Kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara dan saudari terkasih dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan saya Romo Tedens dalam saluran Warta Kabar Sukacita. Semoga Anda semua dimanapun berada senantiasa dalam keadaan sehat dan bahagia. Saudara-saudari, orang-orang Farisi mencoba menjebak Yesus dengan pertanyaan tentang membayar pajak. Secara umum, penentangan mereka terhadap Tuhan kita semakin meninggi. Yesus tidak mempermalukan mereka dengan jawabannya. Yesus hanya mengundang mereka untuk memberikan kepada Tuhan apa yang menjadi milik Tuhan. Baris terakhir dari anekdot ini yang tidak disertakan dalam bacaan hari ini menyampaikan kepada kita. Mendengar itu mereka heran lalu pergi meninggalkan Dia. Matius bab 22 ayat 22. Apakah mereka heran karena mereka bertanya-tanya apa yang menjadi milik Allah? Kita dapat mengajukan pertanyaan yang sama hari ini. Apakah yang menjadi milik Allah? Hal-hal khusus adalah milik Allah apa adanya. Hari Minggu misalnya, atau objek yang dikuduskan hanya untuk penggunaan suci, atau hal-hal yang menjadi hak Allah dengan keadilan murni, seperti rasa syukur, pujian, ketaatan, dan lain-lain. Ada juga hal-hal yang menjadi milik Allah, karena kita dengan bebas memilih untuk memberikannya kepadanya seperti waktu kita. Saudara-saudari, mari kita berhenti sejenak di sini dan mempertimbangkan serta menentukan hal-hal apa saja yang telah kita pilih untuk diberikan kepada Tuhan. Memberikan anugerah gratis yang berakar pada keadilan atau kewajiban adalah tindakan kemurahan hati dan cinta. Jika kita telah memberikan beberapa milik kita kepada Tuhan, ingatlah itu sekarang. Bicara dengan Yesus tentang hal itu. Mungkin kita telah memberikan talenta kita kepada Yesus. Sekali lagi, tegaskan kembali pemberian itu. Atau sudahkah kita menyumbangkan waktu kita? Sebaliknya, apakah ada hal-hal yang juga telah kita serahkan kepada Tuhan yang lalu kita tarik kembali? Lihatlah ini juga, renungkanlah dan bicarakan dengan Yesus tentang hal itu. Mohonlah rahmat untuk sekali lagi menempatkan mereka di tangan Yesus yang penuh kasih dan terbuka. Saudara-saudari, mengasihi Tuhan dengan memberikan pikiran, perkataan, tindakan, waktu, talenta, dan penderitaan kita kepadanya adalah tindakan yang lebih indah dari yang kita sadari. Ini mungkin terasa seperti penolakan belaka. Tetapi ketika kita membawa harta itu ke dalam terang Tuhan, Dia membiarkannya bersinar dan berkilau. Menyerahkannya kepada Tuhan membuat mereka semakin berharga. Oleh karena itu, memberikan kepada Tuhan apa yang menjadi miliknya membutuhkan perayaan, karena kita tidak rugi. Sebaliknya kita menerimanya kembali dalam kemegahan yang lebih besar, bahkan 100 kali lipat. Seperti yang dikatakan Yesus kepada Santa Katarina dari Siena. Di sini mereka menerima api cinta kasih ilahi yang berjumlah 100. Tidak ada kesedihan dalam sedekah, tetapi kesenangannya menjadikan lapang hati, tidak sempit
atau mendua. Saudara-saudari, hari ini kita merayakan hari ulang tahun kemerdekaan negara yang kita cintai, Indonesia, yang ke-78. Mari kita mencintai negara kita 100% dengan ambil bagian secara nyata, dengan mengerjakan hal-hal yang baik dalam kerjasama dengan saudara-saudari sebangsa kita, kerjasama dengan seluruh aparat pemerintahan dimanapun kita berada, demi kemajuan dan kesejahteraan bersama. Dan juga pada saat yang sama, kita menjadi umat Katolik yang mempunyai iman yang teguh dan berakar, sehingga iman kita sungguh kuat, mendasarkan hidup pada doa, menerima sakramen-sakramen, sehingga kita menjadi tanda kehadiran Allah yang menyelamatkan. Tuhan Yesus memberkati dan menyertai Anda semua. Sabda Allah adalah kebenaran. Sabda Allah adalah kehidupan. Mari kita mencintainya, mari kita menghayatinya. Ya Tuhan yang ku muliakan, sabdamu angkat resahku.